Assalamualaikum sahabat sehat semuanya, kita bertemu lagi, alhamdulillah masih dalam suasana yang sehat. Ini yang ingin saya tanyakan kembali kepada pakar herbal ya. Kita tahu semua Dr. Apoteker Kintoko terkait dengan herbal-herbal yang berkarakter itu kami mendengar atau khalayak umum juga sangat mengetahui bahwa Pak Kintoko ini memformulasikan herbal berkarakter untuk pelangsing. Nah itu kami ingin tahu dokter, kira-kira komposisi yang pas untuk melangsingkan tubuh kita itu dengan herbal-herbal kombinasi apa yang berkarakter? Monggo dok. Ya, baik, terima kasih sobat sehat semuanya. Jadi ketemu lagi dengan saya di rumah makan Panggang Kenduri. Ya, di sini kita membahas satu produk yang berkarakter. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita bicara tentang produk berkarakter itu harus didasarkan pada suatu evidence atau pembuktian, bisa empiris, bisa ilmiah, dan bisa juga klinis. Itu sudah kita bahas di perjumpaan sebelumnya. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu contoh produk berkarakter yang kami kembangkan yang dasarnya adalah dari kajian ilmiah, yaitu herbal yang komposisinya mengandung beberapa komponen yang saya sebut istilahnya poliherbal. Jadi poliherbal itu adalah bagian dari konsekuensi jika kita ingin mendapatkan herbal yang berefek sinergis. Jadi ketentuannya dari Kementerian Kesehatan itu 2-5 tumbuhan Pak ya. 2-5 tumbuhan yang kita sebut sebagai poliherbal tadi. Itu contoh bagaimana kita ingin mendapatkan efek sinergisme tadi ya. Nah, contoh yang untuk pelangsing atau mengurangi berat badan gitu, ada bentuknya teh dan itu komposisinya tersusun dari green tea atau teh hijau, kemudian ada kayu manis, ya, kemudian ada klabet, kemudian ada daun mint, ya, dan kemudian ada apa kita sebut sebagai daun sena gitu. Daun sena. Ya, bagaimana mekanisme dari komposisi ini untuk bisa melangsingkan tubuh? Tentu ini melalui satu proses yang satu menyebabkan penghambatan pembentukan sel lemak yang disebut sebagai lipolitik. Lipolitik itu lipidnya itu diluruhkan gitu, lipolitik. Kemudian yang satu sisi adalah lemak-lemak yang sudah diluruhkan itu kemudian dikeluarkan lewat proses yang namanya defekasi atau BAB. Jadi salah satu nanti yang akan mendapatkan efek dari komposisi ini adalah efek defekasi. Artinya BAB-nya lebih sering. Maka supaya tidak terjadi iritasi pada bagian anus ya, maka yang harus kita lakukan adalah dikompensasi dengan meningkatkan asupan serat. Ya, contohnya misalkan kita dari menggunakan pektin dari pepaya. Ya, pepaya ini sangat efektif Pak Sita untuk membantu mencegah supaya proses pengeluaran feses yang di dalamnya bersama juga dengan kolesterol atau lemak atau lipid itu tidak menyebabkan terjadinya iritasi. Nah, ini harus dikompensasi dengan adanya serat-serat yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam saluran pencernaan kita. Jadi optimasi cara kerjanya dari komposisi ini Pak, itu harus meningkatkan asupan serat. Ya.
Tapi yang mungkin tadi belum disebutkan oleh Dokter Kintoko, kira-kira khasiat tiap komposisinya itu apa ya? Barangkali Sena itu untuk apa, Green Tea untuk apa, itu mungkin bisa dijelaskan, Dok? Ya, jadi tadi saya katakan ada efek yang disebut laksan. Laksan itu meningkatkan peristaltik usus. Untuk apa? Untuk mendorong hasil peluruhan lemak itu lewat BAB tadi. Jadi ini diperankan oleh daun sena ya. Daun sena. Ya. Kemudian efek yang berikutnya juga seperti tadi meluruhkan lemak. Ini ada di dalam kombinasi antara green tea, betul. Kemudian kayu manis. Ya, ini efeknya adalah lemak itu diluruhkan. Kemudian ada juga yang efeknya adalah menyebabkan perut kita ini terasa seperti penuh atau kenyang. Nah, ini dimainkan dari atau diperankan oleh komposisi dari kelabet. Ya, itu karena nanti dia membentuk semacam jelly di dalam perut kita, dan ini membuat perut kita itu tidak mudah terasa lapar. Lalu yang terakhir adalah mint. Mint ini memiliki efek menyegarkan. Jadi kondisi kita dalam kondisi meluruhkan berat badan, tapi bukan secara ekstrim. Artinya menjaga supaya tubuh itu tetap dalam kondisi fit gitu. Itu nanti efek dari daun mint itu. Tapi kalau barangkali banyak ya di antara kita itu yang gemuknya itu membuat lipatan-lipatan di perut. Itu termasuk untuk mengecilkan lingkar perut ini atau tidak gitu? Ya, justru yang utama di dalam peran komposisi ini itu adalah kemajuan terapinya dilihat dari penurunan lingkar perutnya itu. Karena di sana itu ada lemak yang disebut dengan lemak putih atau white adipose. Lemak putih ini paling banyak konsentrasinya itu ada di perut dan ada di organ-organ atau antar organ yang kita sebut sebagai peritoneal adiposa. Jadi memang perut itu titik fokus utama kita melihat terjadinya perkembangan dari terapi itu. Selain secara umum kita akan lihat penurunan berat badannya, kan begitu. Seperti itu. Ya, jadi sahabat sehat semuanya tahu nggih komposisi yang tadi disebutkan, barangkali jika itu ditemukan di Indonesia, mudah ditemukan nih gitu. Iya, itu termasuk tanaman-tanaman yang Indonesia ada ya, lazim kita bisa peroleh. Cuman mungkin kita tidak tahu bagaimana mempertemukan si tanaman ini dengan teman-temannya tadi. Tadi kan ada beberapa tadi. Tapi bahan-bahan tersebut dijual bebas di pasaran, kita mudah menemukannya. Iya, gitu, iya, sangat mudah. Ya. Oke, jadi teman-teman ya bisa dicoba tadi kelima komposisi tersebut, bisa diramu sendiri. Namun jika memang ada kesulitan untuk merampung komposisi tersebut, Dr. Kintoko juga mengembangkan produk-produk herbal dengan komposisi-komposisi untuk tujuan melangsingkan berat badan kita. Dan itu nanti mungkin bisa lain kesempatan bisa kita perjelas lebih lanjut produk-produk apa saja yang sudah diformulasikan atau dikembangkan oleh beliau. Gitu dulu nih Dok. Pertemuan pada kesempatan kali ini terkait dengan herbal-herbal berkarakter untuk pelangsing atau menurunkan berat badan. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.